sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, betul ya Pak. Kalau dulu kita kuliahnya belum ada kampus ini, kita belum ada kursnya. Kalau ikut mata kuliah umum, kita ikut di teknik fisika, di fisika, MIPA, terus kita ada di gedung H. Kalau kita agama, saya dulu di UNER. Di UNER Pak. Di UNER kita kuliah agama dulu di UNER. Makanya kalau hari Jumat itu mantap sekali. Kita kan di TS nggak ada cewek teman kita. Iya, Pak. Begitu kuliah agama, wah senangnya bukan main. Kita kuliahnya jam 1, jam 9 kita udah standby. Jadi pada masa itu yang kami paling ingat adalah apa? Kalau sekarang kan fasilitas komputer, internet tuh luar biasa. Iya, Waktu itu fasilitas itu sangat terbatas. Ya kita hanya ada satu lab gitu, itu di gedung H, jadi harus antri memakainya. Jangankan di kuliah ya, kita waktu saya pertama kali masuk doc itu peluncuran cara kaja ya. Saya ngitungnya launching itu pakai Bonjen, itu masih pakai kalkulator itu. Jadi ngitung peluncuran itu bisa 2 minggu. Nah, mungkin yang paling mengesankan waktu kita ngerjakan tugas gambar. Tugas gambar. Ya, jadi waktu itu betul-betul manual. Iya. Kami disediakan meja ada di lantai 3 waktu itu. Ya. Nah, itu jumlah meja mungkin sekitar 15 terbatas, giliran memakai. Dan hanya bisa kerja tenang di malam hari. Ya, banyak nyamuk. Nah, itu. Ya. Jadi kertas gambar itu tidak boleh kotor. Nah, itu bisa dibayangkan kalau salah sedikit ganti lagi dan seterusnya begitu. Ya. Tetapi bagusnya begitu. Ya. Kami ada 4 semester kalau selama waktu itu ya tugas gambar ya. Yang 1, 2, 3, sama 4. Yang 1 itu lens plan kalau nggak salah. 2 itu hidrostatik Bonjen. 3 itu penambang melintang. 4 itu rencana umum. Ya, nah tingkat keberhasilan cukup tinggi waktu itu. Ya, jadi rata-rata mungkin sekitar 80% bisa selesai. Karena apa? Karena kebersamaan tadi. Tapi basicnya dari gambar teknik itu membekas sekali dan itu bagus sekali, terutama buat adik-adik mahasiswa ya. Nanti itu bakalan jadi basic kita, basic knowledge kita untuk menghadapi kedepannya terutama. Kalau itu basicnya nggak kuat untuk kita menjadi praktisi di naval arsitek itu agak berat. Cuman gambarnya beda sekarang Pak Guntur. Kalau dulu kan kita gambar manual, sekarang gambar komputer. Cuman untuk yang lines plan tetap kita minta untuk menggambar pakai tangan. Lines plan aja, yang lain komputer. Nah ini memang agak beda. Jadi mungkin daya juangnya agak beda ini. Yang saya ingin katakan adalah basic knowledge itu penting banget karena saya yang berkecimpung dengan ship repair ya, hari-hari ya berkecimpung dengan ship repair. Kalau ada masalah dan sebagainya, baik di lambung maupun di machinery, itu pemahaman kita tentang membaca drawing itu menjadi sangat esensial. Iya, itu penting banget. Jadi kalau itu lemah, nanti kedepannya agak susah. Kalau pengkaderan sih nggak ada. Kenapa? Karena kita kalau sekarang kan kita chat sama temen melalui kita mungkin kita asik dengan HP kita. Kalau dulu kan kebersamaan itu kita nggak mungkin berkomunikasi sama teman kalau kita nggak ketemu. Jadi kapanpun kita ingin ketemu sama teman, nggak mungkin nggak perlu janjian lagi kok, datang aja kita pasti ketemu dia. Kalau udah ya udah hapus gitu loh. Jadi kebersamaan kita seperti itu. Dan lebih banyak ketika kita sudah nggak ada kuliah di ruangan itu kita sudah duduk main truk teriak-teriak itu jadi kebersamaannya di sana. Jadi tangan ini kotor mungkin kalau sekarang saya di mana-mana bawa hand sanitizer tapi dulu kita sehabis itu cari ya udah seperti itu. Jadi makanya kesannya itu tinggi banget. Gitu. Lebih terasa ya. Jadi kita temen terus kalau nggak bisa kita kan kalau sekarang kita nggak bisa Google aja banyak yang bisa kita cari gitu loh. Kalau dulu kita nggak bisa, kita harus butuh bantuan teman, kita harus diskusi sama teman, sehingga ada interaksi gitu loh, interaksi saling ketemu itu ada makanya berkesan sekali ya. Jadi itu yang tadi saya bilang basic knowledge dari kita di kampus itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita di kampus kita lemah, kita nggak cuek-cuek aja, akan susah nanti. Karena apa? Di ship repair itu
di maintenance dan sebagainya, kita berbicara dengan orang lain, baik kontraktor maupun shipyard dan sebagainya, itu lebih efektif kita bicara dengan gambar. Jadi kalau Anda pintar menggambar, pintar memvisualisasi, gampang sekali menjelaskan ke kontraktor apa yang mereka harus berbuat. Kalau superintendent pastinya dia harus fleksibel ya, tentu saja ya. Pertama, karena dia superintendent ini memanage segala bentuk aspek. Jadi kalau kita manage kapal itu boleh dibilang seperti manage bayi lah ceritanya. Apa aja yang dia perlukan kita harus bisa manage. Banyak sekali aspek yang harus kita manage. Flexibility, kemudian sense of komersial. Jadi itu penting banget karena namanya kita berkecimpung di bisnis pasti ujung-ujungnya ya cari untung ya. Nah, misalkan basic knowledge itu yang kembali lagi saya ini untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana kita basic knowledge kita itu kita bisa manfaatkan untuk membantu ship owner untuk mengoptimalisasi mereka punya baik cost maupun profit ya. Itu arahnya. Kalau Anda nggak tahu, tidak ada siapapun yang Anda bisa telepon karena nggak ada sinyal. Jadi di sanalah kita benar-benar independen, benar-benar tidak ada siapa yang kita tanya. Makanya ketika kita berhadapan dengan kapal-kapal yang besar dan mereka apalagi bendera Eropa ya, kru-kru mereka dan mereka pintar banget, mereka menguasai. Kalau pas di sana kita kadang-kadang mereka akan ngetes kita juga kok gini dan itu benar-benar kita decision kita nggak ada. Tidak, kalau mungkin kita di kantor kan kita bisa kumulatif ya. Kita bisa tanya ke teman. Kalau kita sudah di offshore, sudah di anchorage, tidak ada siapapun yang kita tanya. Apalagi ombak besar, menghadapi ombak besar, naik ke kapal dengan ombak 2 meter, 3 meter. Kapal tingginya 12 meter itu sudah dari sisi psikologis kita sudah tertekan, benar-benar tertekan. Apalagi nanti menghadapi kru yang mereka kadang-kadang mereka hide ya, mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan ya, biar kita nggak ada temuan. Itu seperti itu. Jadi belum lagi tekanan karena kapal itu passing ship ya. Kapal itu akan berlayar misalnya neck portnya Australia. Begitu kapal kena detain, Anda tahu kan di detain. Kapal kita di detain, surveyor siapa 3 bulan sebelum surveyor 3 bulan yang melakukan survei, ini akan kita diadili di trace back. Kenapa ini, why. Dan kalau itu kapal itu bendera Panama, surveyor itu sudah terrecord, dia tidak bisa selamanya untuk survei kapal bendera Panama. Gitu. Kualifikasi dia untuk Panama flag di drop. Langsung blacklist gitu Pak? Langsung di blacklist. Surveyor itu sudah nggak boleh. Ada tips khusus nggak Pak buat jadi surveyor yang baik gitu Pak? Supaya tidak terkena masalah tadi ya Mas ya. Iya, tips khususnya. Tips khususnya sebenarnya surveyor itu ada 3 hal ya. Masalah apa dulu? Teknis apa non teknis? Ya. Masalah. ada dihasilkan laras. Kalau teknisnya sih kita ada misalnya ada 3 hal ya. Karena good surveyor itu good survey, good report. Good survey, good report. Good survey, bad report. Bad survey, bad report, itu yang paling jelek ya. Kadang-kadang kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu, apapun mungkin ya, bukan di surveyor aja ya, yang bisa ditelusuri di traceability-nya kan report. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalnya accident kapal detention segala macam, itu kan yang bisa di traceability itu kan report. Apa yang kita lakukan itu yang kita report kan. Jadi good survey, good report itu yang paling bagus ya. Bad survey, good report. Jadi itu masih nomor 2. Tapi good survey, bad report juga nggak ada gunanya. Yang terakhir bad survey, bad report. Ya. Bad semua ya Pak. Jadi kalau kita bikin ini kan, kalau untuk mendapatkan good survey berarti kan kita fisik kita harus bagus sehingga kita lincah di kapal. Karena
terus terang kalau kapal sudah di atas 15 tahun pasti akan ada apa namanya annual inspection tangki harus kita masukin. Itu fisik kita benar-benar di ini apa meskipun saya seperti ini pun saya kalau masuk 10-15 tangki masih kuat saya sehari. Masih kuat ya Mas? Masih kuat. Jadi karena dari sana kita untuk mendapatkan bisa bikin report yang bagus. Kalau bad survey good report itu ada sesuatu pasti ono sing ngakali gitu kan pasti. Gitu. Pasti. Ada juga ya Pak. Nah, itu pasti kan. Mereka kenapa dia bisa dapatkan good survey? Bisa juga dari experience mereka. Biasanya kayak gini kayak apa sih? Karena mereka jadi surveyor sudah belasan tahun, dia sudah tahu mestinya kayak gini. Kita udah punya imajinasi ya. kita. Ada nggak sih Prof perbedaan signifikan antara mahasiswa dulu dengan yang sekarang? Iya. Yang paling signifikan yang sangat berpengaruh gitu menurut Prof Ketut? Ya, saya lihat begini, dari generasi ke generasi yang cukup krusial gitu. Jadi mahasiswa itu menyayangi dosennya, tapi cenderung tidak menghormatinya begitu. Ya. Jadi kenapa saya katakan beda antara menghormati dan menyayangi begitu. Jadi kalau menyayangi itu seringkali responnya berlebihan begitu. Ya kalau respect, hormat itu dia tahu kapan menempatkan begitu. Termasuk misalkan kalau diberi tugas, datang ke kelas, tepat waktu dosennya, itu adalah menghormati dosennya. Nah mahasiswa itu masih tidak tertib begitu. Belajar dan bekerja. Jadi kalau yang saya petik dari sini, ternyata ilmu apapun yang kita punya, dedikasi memang yang paling penting. Profesionalisme, disiplin itu dibentuknya dari awal. Jadi belajar di perkapalan itu baru tahap awal. Setelahnya itu belajar lagi gitu, belajar terus even sampai sekarang. Dedikasi untuk apa yang mau kita tekunin, passion, semangat kita untuk menekuni itu dan kemauan kita untuk belajar. Bayangkan saya beralih dari insuran di usia 49 ke dunia IT. Ini yang sekarang saya tekuni dan itu ternyata bukan hal yang sulit juga gitu kalau kita mau belajar. Yang paling penting ternyata dasar-dasar dan mental yang kalau saya memang terus terang yang saya dapat mental ketika saya belajar, ketika saya ditolak gambarnya, ketika saya harus kuliah itu dinamika itu saya dapat E itu 2 kali tuh, saya kuliah ketiga gitu. Dapat C 2 kali. Oh, dapat jangan digembar-gembarkan. Tapi pengalaman gagal itulah yang membuat saya bisa sampai di sini. Dia memang gagal itu penting memang. Kenapa? Karena kalau tidak gagal kita nggak akan pernah sukses. Jadi gini, saya terakhir 2012 tuh mewawancarai dan menerima kalau nggak salah dan 6 orang dari perkapalan ITS kalau nggak salah waktu itu. Terus setelah 1 tahun sebelumnya saya waktu itu presentasi atau job fair kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada 10 orang perkapalan, terus ada 2 dari UI, 5 atau 6 tuh dari ITS, terus ada 2 dari Undip kalau nggak salah. Nah, jadi kalau mau tanya masalah bidang ilmunya atau ininya, kalau menurut saya sih apa yang dilakukan, apa yang dipelajari dari sisi keilmuan yang saya lihat, sebenarnya dari ITS itu rata-rata kompetensi dan skillnya itu sudah bisa menjawab apa yang dibutuhin di industri asuransi. Satu hal yang krusial yang kayaknya yang saya mungkin pesankan di adik-adik di perkapalan atau di FTK, confidence. Itu yang saya nggak lihat. Kalau saya tes ilmunya, Nana UI itu sebenarnya nggak begitu bagus, tapi PD-nya wah itu yang ini. Jadi harus diyakini PD itu nggak muncul nih di tengah di adik-adik ini. Makanya karena saya tahu skill-nya ya value atau nilainya itu saya oke semua waktu itu yang anak perkapalan ITS.
Dan ini yang jadi jangan dikhawatirin masalah ini ya, masalah tempat, masalah apa yang dipelajarin. Karena apa? Ketika di asuransi totally new, kalian belajar lagi, tetap belajar lagi. Karena yang kemampuan dasar yang dipakai itu kemampuan untuk membaca gambar, memahami technical know-how, kemudian bisa menjelaskan apa yang kalian punya, apa yang kalian pahami. Nah ini yang kalian ini harus latih itu. Memang bagaimana menjelaskan ke orang lain technical know-how yang kalian punya. Jadi kalian punya technical skill, tapi nggak bisa mengeksplain. Ini yang PD-nya ini yang anak UI dapat banget. Ini yang kalian harus pelajari. Nggak tahu ini ke Pak Wasis itu gimana caranya. Adik-adik ini bisa punya confidence level yang cukup ketika berhadapan di dunia kerja. Karena kalau dari skill kalian lebih bagus, dan terbukti sekarang ini anak-anak yang di Jasindo itu rata-rata karirnya malah ada yang sempat diambil jadi asisten langsung direktur karena skill marketingnya waktu itu kayak kalau nggak salah pernah jadi asistennya Pak Tri kalau nggak salah, itu langsung keambil untuk jadi langsung staf ahli di direktur itu dan itu kompetensinya luar biasa, bisa masuk di area itu. Kan Pak, betul. Jadi kualifikasi ya, karena kualifikasi kita itu otomatis sistem kita ada namanya di sistem itu kualifikasi. Jadi otomatis sistem itu akan mendetek semua aktivitas surveyor. Nanti di sistem kita masuk sistem kapal apa yang kita survei, tipenya apa, nanti akan muncul semua. Jadi ketika kita masuk, kita surveyor trainee ya, kita tidak terkualifikasi apapun. Sebelum kita melakukan training, terus kemudian tesnya semua online. Tesnya terus kita harus ada nanti ada kita harus ada ikut surveyor dulu ya yang senior. Nanti kita survei kapal apa, terus kemudian kita ada tes online. Tes online memang kita bisa open book, tapi waktu yang kita tentukan. Ketika kita tes harus minimum nilai itu harus 70%. Jadi ketika itu nanti sistem akan otomatis begitu kita melakukan tes, nanti senior surveyornya akan memvalidate training kita, otomatis kita terkualifikasi oleh sistem. Itu pun nggak langsung ya. Pertama mungkin kita untuk hal aja, terus kemudian machinery, elektrik, baru statutory yang load line dulu mungkin, terus SOLAS, Marpol. Sampai sekarang pun meskipun saya 16 tahun kerja di BP, saya belum full qualified. Karena apa? Karena misalnya kapal passenger kan jarang ada di Indonesia, otomatis kita nggak bakalan dapat kualifikasi passenger. Karena kita nggak pernah survei, meskipun kita training, kalau belum ada practical on board, nggak bakalan ada kualifikasi. Yang kedua apa tadi? Terkait ini Pak, report yang buruk. Buruk itu dari mana? Yang report yang buruk itu ya Jadi kalau kita ngasih rekomendasi kan harus jelas ya. Ketika kita memberi rekomendasi, next surveyor yang meriksa kan belum tentu kita nanti yang meriksa lagi. Kan next surveyor kan pasti bisa di mana aja di seluruh dunia kapal itu untuk seperti itu. Jadi penjelasan surveinya itu laporannya harus memang jelas. Ketika terjadi sesuatu, traceability gitu loh. Bisa di trace. Saya nambahin sedikit tentang bad report. Ya. Oh iya, Silakan Pak. Bad report itu menyesatkan owner. Ya. Jadi karena report yang tidak baik, report yang tidak spesifik itu susah buat owner memfollow up apa yang maunya. Misalkan surveyor bicara several fan head damage gitu, several atau various gitu. Numerous, macam-macam dah itu. Nah itu
itu tidak spesifik. Jadi dia tidak menyebutkan mana yang perlu di follow up, mana yang tidak perlu di follow up. Nah itu. Jadi kalau surveyor yang mature, dia akan spesifik sekali. Seperti tadi dibilang ada damage-nya di mana, apa yang dikehendaki surveyor selanjutnya. Itu. Nih, dalam menentukan keinginan gitu. Jadi pertama minat seseorang itu di mana. Itu tidak ada tekanan dari yang lain. Dari pihak lain. Jadi dari jiwa sendiri. Jadi jiwa dia di mana itu di sini sangat dihargai. Jadi sebenarnya kayak saya sendiri itu pernah bertentangan sama anak saya karena itu tadi anak saya pengen ini, bapaknya pengen kedokteran. Gitu. Jadi ya di situ nggak bisa ternyata. Jadi salah satu pertama jiwa anak itu kemana ya. Setelah itu kedua dia tadi itu dia harus menghargai waktu, disiplin, terus kejujuran itu, terus respect terhadap sesama itu juga salah satu kuncinya. Terus fokus terhadap bidang kita. Jadi seperti di sini, orang di sini ya, katakanlah dia kalau belajar itu spesifik apa yang dia tempuh itu aja. Jadi tidak mau dia nyamping-nyamping. Ini lain dengan orang Indonesia. Seperti di Indonesia. Kita itu banyak seperti kemampuan kita itu banyak di segala bidang. Tapi itu tidak 100%. Katakanlah untuk katakanlah bidang ini kita bisa, tapi cuma 50%. Bidang ini kita bisa, tapi juga 70%. Di sini enggak begitu. Di sini katakanlah orang itu kalau memang sudah di bidangnya, dia berusaha mencari belajar fokus di bidang itu sampai sempurna gitu. Katakanlah ke mendekati kesempurnaan. Jadi tetapi dia tidak bisa di tempat lain gitu. Sebagai penutupnya ya, mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak Putu, Prof. Ketut dan Pak Guntur, mungkin diwakilkan salah satu. Nah, silakan. Pak Guntur silakan. Oke, terima kasih banyak sessionnya ini sesuatu banget ya. Terutama untuk adik-adik mahasiswa, jangan khawatir dengan masa depan ya. Masa depan itu tidak untuk sesuatu yang dikhawatirkan, tetapi kalau kita punya komitmen, kita punya kesungguhan, pada saat kita mahasiswa memupuk karakter-karakter yang baik, pasti kedepannya akan baik. Karena hukum malam itu, kalau kita baik maka yang akan mendekat adalah kebaikan. Tapi kalau kita di mahasiswa kita sepelekan waktu, kita buang-buang waktu dan sebagainya, ya waktu tidak akan bekerja sama dengan kita. Itu aja. Ya, terima kasih banyak. Very good. Tidak cukup rasanya Mas ya kalau sharing sampai karena mungkin keterbatasan waktu, jadi harus kita tutup. Terima kasih sekali kepada Bapak P26 dan teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di sini. Sangat banyak sekali masukan-masukan ya Mas ya untuk kita mahasiswa. Sehat-sehat semua ya Pak ya. Semoga semakin sukses ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan dari Panitia Lustrum 12 Departemen Teknik Perkapalan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dari P26, Pak Guntur, Pak Apriul, Pak Eko Wari, kemudian di sini ada Pak Putu, Prof. Ketut. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Virgi dan rekan saya Tita, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.